Udah mulai ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 12 ingin mempresentasikan dengan waalaikumsalam. judul software testing, yang ini resume dari chapter 19, 20 dan 21. Oke. Di sini saya sebagai moderator ditemani oleh kedua teman saya. Yang pertama ada Hesti Novia BR Sitepu dan Willy Aryadi. Oke, di sini kita akan membahas bahasan pokok kita ada 3. Yang pertama di sini ada komponen level, yang kedua integration level, dan yang ketiga ada specialist testing for mobility. Sebelum masuk bahasan, sedikit pengetahuan sedikit tentang software testing. Di sini software testing merupakan salah satu bagian penting dan sering digunakan dalam pengembangan dari suatu software. Dengan adanya software testing, software engineer mampu mengenali error atau kecacatan yang ada dari suatu software. Fitur-fitur utama pada software testing adalah verifikasi dan validasi. Software testing digunakan untuk menjawab pertanyaan sebagai apakah software berjalan atau berperilaku sebagaimana yang sudah ditentukan. Oke, kita masuk ke komponen level. Di sini teman saya akan bacakan. Silakan Willy Aryadi. Waktu dan tempat. Will? Bagian pertama, requirement analysis. Analisis persyaratan adalah langkah pertama. Langkah pertama di mana pengujian siklus dimulai dengan tinjauan umum persyaratan user. Tujuan dari requirement analysis adalah untuk memahami persyaratan yang penting untuk pengujian sebuah produk. Yang kedua, tahap kedua, test case design and developer. Langkah ini digunakan untuk menemukan apa saja persyaratan komponen yang diperlukan. Spesifikasi dari desain diuji dan diperiksa, dan membuat tinjauan atau review dari tes spesifikasi. Yang ketiga, test execution. Pada tahap ini, melakukan peninjauan pada kode atau program yang ada, melakukan eksekusi program, evaluasi tes, dan memberikan hasil dari simulasi yang dilakukan. Yang keempat, test closure. Tahap ini menghasilkan ringkasan dari testing yang telah dilakukan dan menyiapkan dokumentasi dari suatu project atau software. Yang kelima, test proses analisis. Ringkasan akan dianalisis untuk meningkatkan kinerja dari suatu aplikasi dengan menggunakan teknologi baru atau menambahkan fitur-fitur tambahan yang diperlukan. Next. Dan level pada software testing, yang pertama unit testing. Unit testing adalah bagian terkecil yang dapat diuji dari seluruh aplikasi. Tujuannya untuk memberikan sepotong kode yang harus memenuhi persyaratan. Yang kedua, integration testing. Dalam integration testing, kode akan dibagi menjadi beberapa segmen dan uji sebagai kelompok. Tugas utama integration testing adalah untuk menganalisis parameter seperti persyaratan fungsional, persyaratan kinerja, dan persyaratan keandalan yang ditempatkan pada item desain utama. Yang ketiga,
function testing. Function testing dapat disebut sebagai black box testing. Dalam function testing, pengujian dilakukan dengan memberikan input yang valid dan hasilnya dari diamati. Yang keempat, sistem testing. Ini dianggap sebagai jenis pengujian yang lebih terbatas. Sistem testing berusaha mendeteksi segala cacat dalam unit perangkat lunak yang terintegrasi bersama. Next. Yang kelima, acceptance testing. Dikenal juga sebagai pengujian penerimaan operasional atau pengujian penerimaan lapangan, karena dijalankan dengan mengikuti prosedur tes penerimaan yang telah ditentukan untuk mengarahkan pengguna tentang data mana yang akan digunakan setelah mengikuti prosedur, langkah demi langkah. Yang keenam, regression testing. Pada regression testing, aplikasi yang dikembangkan akan diuji dan menganalisis error atau penyimpangan yang ada ketika perubahan dibuat oleh program baru. Next. Berikut manual testing dan automatic testing. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan membahas strategi software testing dapat dilakukan secara manual atau otomatis. Menurut strategi pengujian manual, pendekatan yang lebih tradisional, pengujian penyiapan suite test yang menurut mereka akan lebih baik menjalankan program, alat pengujian perangkat lunak otomatis membantu dalam menghasilkan kasus uji dari spesifikasi program atau data teks aslinya. Pengujian manual adalah teks pengujian di mana insinyur menyiapkan tes secara manual dan mengeksekusinya untuk mengidentifikasi cacat pada program. Mengotomatiskan pengujian perangkat lunak menggunakan bahasa scripting seperti Python, JavaScript atau Touch Command Launcher, karena kasus uji dapat dengan mudah dieksekusi oleh mesin dengan sedikit interface manusia dan perhatian. Sekian, kembali kepada moderator. Masih lanjut. Masih lanjut nggak sih? Lanjut, Will. Oh, lanjut ya. Oke, manual testing. Manual testing adalah tipe testing dari software testing, di mana tester melakukan testing terhadap software secara manual tanpa alat atau touch. Cara ini adalah cara tradisional dalam menemukan bug pada software. Oke. Baru yang terlebih dahulu melalui proses manual testing sebelum bisa dilakukan automation testing. Walaupun effort yang dikeluarkan sangatlah besar, tapi manual testing sangatlah berguna karena mampu mendeteksi bug yang tidak dilihat oleh automatic testing. Berikut langkah-langkah manual testing. Yang pertama, menganalisis requirement. Yang kedua, membuat test plan. Yang ketiga, membuat test case. Yang keempat, eksekusi dari test case. Yang kelima, mencari kecacatan. Dan keenam, memperbaiki kecacatan.
Lanjut. Automation testing. Automation testing adalah teknik software testing dengan membandingkan hasil yang diinginkan dengan hasil yang sebenarnya, dan biasanya dilakukan dengan menggunakan script atau testing tools. Dalam automation testing, pekerjaan dilakukan secara berulang-ulang hingga tidak mungkin untuk dikerjakan secara manual. Berikut langkah-langkah automation testing. Yang pertama, menilai dan mengevaluasi tools yang dipakai. Yang kedua, merancang desain. Yang ketiga, melakukan implementasi. Yang ketiga. Yang keempat, membuat report. Yang kelima, melakukan pengecekan. Lanjut. Testing method. Statistik testing atau verification adalah proses testing saat program belum dijalankan atau kode program belum dieksekusi. Tujuannya adalah untuk melakukan checking pada program, pada kode program, dokumen, dan file. Static testing biasanya berlangsung pada tahap pengembangan atau developer, karena dikenal juga sebagai verification testing. Next. Ada 4 teknik. Yang pertama, ada 4 static test teknik. Baiklah, yang pertama, inspection. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan kecacatan atau defects. Dilakukan oleh moderator dengan list pengecekan yang sudah disiapkan. Walkthrough. Teknik testing dengan melakukan meet sehingga partisipan dapat memberikan masukan atau saran. Technical review. Teknik testing untuk memastikan pembuatan source code telah memenuhi technical spesifikasi dan standar yang ditentukan. Informal review. Dokumentasi direview secara informal dan tidak berdasarkan prosedur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dokumen. Testing upward. Lanjut. Okay. Testing upward. White box testing adalah proses testing yang fokus pada struktur kode, source code. Pada aplikasi yang dites, apakah fungsi internal telah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan spesifikasi atau belum. Tes ini biasanya dilakukan saat proses testing unit level. Black box testing. Testing ini biasa dikenal dengan behavioral atau input-output testing. Karena sebuah tester tidak perlu memahami logika yang terjadi di dalam struktur kodenya. Next. Oke, terima kasih untuk Willy Aryadi. Untuk slide selanjutnya untuk saudara-saudari Hesti, silahkan. Next. Sebelum masuk ke bahasan, apa itu System Integration Testing atau sering disebut SIT? System Integration Testing atau biasa disingkat dengan SIT adalah pengujian software yang dilakukan dalam lingkup gabungan antara hardware dan software. Setelah itu
Setelah melakukan itu, software engineer jadi bisa menilai sistemnya secara keseluruhan, mengetahui apakah persyaratannya sudah terpenuhi atau belum, dan lain-lain. Di dalam sebuah sistem software terdapat rangkaian modul atau semacam komponen. Nah, di SIT ini diadakan untuk menguji interaksi di antara modul-modul tersebut. Katakanlah kamu sedang menyusun jam dinding. Next. Katakanlah kamu sedang menyusun jam dinding. Dalam proses penyusunan tersebut, tentu kamu akan membuat latar belakang, tempat baterai, jarum jam panjang untuk menit, pendek untuk jam, kecil untuk detik, dan komponen penting lainnya di dalamnya. Masing-masing komponen tentu akan diuji sendiri-sendiri terlebih dahulu. Akan tetapi, untuk mengetahui apakah jam tersebut berfungsi dengan baik, kamu perlu menguji setidaknya 2 komponen utama atau lebih. Sama halnya dengan sistem integration testing, fokus utamanya adalah mengetahui apakah modul-modul yang dibuat terpisah dapat berfungsi dengan baik ketika disatukan. Tujuan testing ini dijalankan adalah untuk menguji otomatisasi dari gabungan komponen yang ada, serta ketergantungan antara satu sama yang lain. Intinya, SIT berfungsi pada mengecek interaksi dan interface dari tiap sistem yang ada. Pengujian ini dibutuhkan untuk membangun program sekaligus mencari tahu apakah ada kesalahan dari interface. Pengujian ini mengecek ketergantungan di dalam sebuah rangkaian sistem. Maka dari itu, prosesnya pun menjadi lebih sederhana. Pasalnya, terdapat banyak sekali komponen dari sistem yang ada dengan mengikuti setiap rangkaiannya. Pengujian jadi lebih teratur dan tidak berbelit-belit. Sistem lain yang bisa diintegrasikan atau digabungkan juga bisa saja eksternal, yang berarti dikembangkan oleh pihak luar. Nah, biasanya sistem tersebut bisa didapatkan melalui application programming interface atau yang sering disebut microservice. Cara menjalankan SIT dan pendekatan yang bisa digunakan. Seperti yang sudah sempat disebutkan sebelumnya, cara menjalankan sistem integration testing adalah dengan menguji masing-masing modul terlebih dahulu. Diintegritaskan, lalu programnya baru akan diuji secara keseluruhan. Untuk menjalankan SIT, kamu bisa menggunakan metode black box, gray box, atau white box testing. Itu semua tergantung pada apa yang sedang digabungkan. Nah, dalam prosesnya, tentu ada beberapa permasalahan yang muncul. Untuk menghindari hal tersebut menjadi terus-menerus, kamu bisa menggunakan pendekatan yang dinamakan incremental integration. Metode yang digunakan untuk pendekatan ini adalah black box testing dengan integrasi baik itu bottom up maupun top down. Yang selanjutnya yaitu pendekatan utama. Yang pertama yaitu Big Bang. Pendekatan sistem integration testing yang pertama adalah Big Bang. Dengan menggunakan pendekatan ini, semua modul atau komponen digabungkan dan akan diuji dalam sekali percobaan. Artinya masing-masing modul tersebut harus sudah benar-benar siap untuk dimasukkan ke dalam tahap pengujian. Ketika ada kesalahan, akan sulit untuk mencari sumbernya, karena dari awal langsung digabungkan. Kalau SIT biasanya dijalankan lebih dari sekali, tidak direkomendasikan untuk menggunakan pendekatan ini. Yang selanjutnya yaitu top-down. Pendekatan top-down dimulai dari modul paling atas, sepertinya contoh user interface yang biasanya digunakan test drive. Setelah modul teratas diuji, baru berlanjut ke modul-modul bawahnya yang membutuhkan steps untuk pengujiannya. Yang ketiga yaitu bottom up. Kebalikan dari top down, bottom up berfungsi pada pengujian unit yang ada di bawahnya terlebih dahulu, baru ke paling atas. Yang selanjutnya yang keempat yaitu hybrid atau sandwich. Pendekatan sistem integration testing terakhir adalah hybrid atau sandwich, gabungan dari top down dan bottom up. Yang selanjutnya yaitu specialist testing for mobility.
Baiklah, sebelumnya kita mengenal tentang testing application mobile adalah proses di mana aplikasinya dikembangkan untuk perangkat mobile, diuji untuk kegunaan dan konsistensinya. Ada dua macam pengujian yang harus dilakukan untuk aplikasi pada perangkat mobile, yaitu pengujian hardware dan software. Dan berikut adalah pembahasannya. Dua jenis testing. Yang pertama yaitu testing hardware dan software. Yang pertama yaitu testing hardware. Hardware termasuk prosesor, memori internal, ukuran layar, resolusi, besar RAM, kemampuan kamera, Bluetooth, Wi-Fi, dan lain-lain. Akan tetapi komponen yang harus diuji dalam proses pengujian ini. Yang kedua yaitu testing software. Dalam tahapan ini, kemudian aplikasi mobile yang telah dikembangkan akan diuji secara mendetail dan teliti. Fungsi dan konsistensi sebuah aplikasi mobile akan diuji. Seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi mobile terbagi menjadi 3 macam, yaitu aplikasi mobile negatif, aplikasi mobile hybrid, dan aplikasi mobile web. Ketiganya memiliki perbedaan dasar yang tentunya akan mempengaruhi proses pengujian. Next. Pengujian aplikasi mobile lebih kompleks dibandingkan pengujian aplikasi atau web untuk desktop dikarenakan yang pertama yaitu perangkat mobile memiliki banyak macam ukuran layar, konfigurasi hardware seperti keypad, virtual pad atau touchscreen, trackball, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu bermacam-macam sistem operasi yang dipakai seperti Android, Windows, BlackBerry, dan iOS. Yang selanjutnya yaitu bermacam-macam versi dari sistem operasi. Selanjutnya yaitu bermacam-macam jenis jaringan mobile seperti CDMA atau GSM, berkemampuan 8G, 3G, ataupun 4G. Lalu kita akan mengetahui macam-macam testing. Yang pertama yaitu usability testing. Untuk memastikan bahwa aplikasi mobile mudah digunakan dan memberikan user experience yang baik untuk penggunanya. Yang selanjutnya yaitu compatibility testing. Pengujian aplikasi dengan perangkat mobile yang berbeda melalui browser dengan ukuran layar yang berbeda serta versi OS sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu interface testing. Pengujian pilihan menu, tombol, bookmark, histori pengaturan, dan antivigasi dari aplikasi. Selanjutnya yaitu service testing, yaitu pengujian aplikasi dalam keadaan online maupun offline. Dan selanjutnya yaitu low level resource testing, yaitu pengujian memori, auto-delete file-file sementara, masalah pertumbuhan database. Lalu performance testing atau pengujian kinerja aplikasi dengan mengubah koneksi dari 2G atau 3G ke Wi-Fi, bagaimana kemampuan berbagai dokumennya, dan bagaimana kapasitas baterai yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya yaitu operational testing, yaitu backup dan rencana recovery jika baterai melemah atau saat kehilangan data karena proses upgrade dari toko aplikasi. Selanjutnya itu installation testing, validasi aplikasi dengan menginstal atau menguninstall pada perangkat mobile. Security testing, pengujian aplikasi untuk memvalidasi apakah data terlindung sistem informasi. Oke, terima kasih untuk Saudari Esti untuk membacakan materi di video kali ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas white box dan black box testing. Di sini bisa kita lihat pada gambar untuk black box itu sebenarnya apa ya? Ketika input ini tuh dilihat hanya dari luar, dari segi penggunaan. Jadi black box testing atau dapat disebut juga behavior testing adalah pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak.
Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat fungsi dengan baik. Berbeda dengan white box testing, yang tadi black box tidak kelihatan untuk source code-nya, di sini white box testing adalah yang diuji adalah code di dalam program tersebut. White box testing atau yang dapat diartikan menjadi pengujian kotak putih adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Lain halnya dengan black box testing yang hanya melihat hasil input dan output dari perangkat lunak, pengujian white box testing berfokus pada aliran input dan output dari perangkat lunak. Oke, untuk contoh kasus akan dibahas setelah presentasi kali ini. Sekian dari kami kelompok 12. Apabila ada pertanyaan, komen aja di bawah. Oke. Terima kasih udah limit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini dari kelompok 12 ingin pengujian tentang white box testing dan black box testing. Sini kita bisa lihat bahwasanya untuk black box testing tuh hanya sekadar penggunaan tanpa melihat penggunaan tanpa melihat shortcode. Oke, jadi kita coba saja untuk testingnya. Di sini ada 6 pengujian, bisa dilihat untuk ini ya code ya. Oh, mungkin sini ini file index.html, kita menggunakan HTML jadi di sini, dan untuk ini penggunaan website jadi tidak aplikasi ataupun. Di sini untuk pengujian, ketika program dibuka tampilan website terbuka. Kita coba untuk ketika program buka, program kita buka tampilan ini, kita refresh aja nih ya. Oke, berarti program berjalan. Oke, di sini ada beberapa tombol. Ketika menekan logo Twitter, berarti ini kita ini kan tanpa melihat code ya, jadi nggak masalah sih sebenarnya gini. Oke, ketika kita ini dia akan ketika menekan logo Twitter, dia akan tadi ini untuk yang pertama kita buka code-nya, berarti ini sesuai ya. Untuk hasil sesuai, dan ini simpan jadi valid. Oke, untuk Twitter di sini kita klik. Ya, dia langsung ke Twitter. Untuk LinkedIn, dan langsung menuju ke LinkedIn. Dan untuk logo YouTube, dia langsung menuju ke YouTube. Dan GitHub dia juga langsung ke GitHub. Email dia langsung ke email. Bisa dilihat akan pop up seperti ini. Oke, jadi semua tombol ini berfungsi. Jadi untuk pengetesan pengujian pada black box kali ini semua sesuai dan valid. Oke. Sesuai dan valid. Ini hanya simple saja untuk ini. Nah, sekarang kita masuk ke white box testing. Jadi
Di sini kita menggunakan pengujian white box testing, jadi dilihat dari source code-nya. Oke, di sini kita udah buka VS Code untuk codingan yang tadi. Di sini masih mengambil dari GitHub. Hanya untuk testing saja. Oke, di sini kita melihat dari code. Nah, untuk identifikasinya kita gunakan dengan cara tadi, sebenarnya sama aja kan. Di sini kita untuk awal-awal nah di sini membuka program HTML. Oke, tadi coba kita buka program ini ya, kita buka. Apakah berhasil? Oke, berhasil. Berarti di sini kita identifikasi ketika kita buka program, dia berhasil atau tidak? Berhasil, berarti dia menuju ke 3. Berarti untuk percobaan kali ini untuk membuka program berhasil. Sekarang kita yang klik button logo. Oke, di sini kita coba untuk logo ini Ismail Tasleden. Di sini kita lihat dari shortcode-nya untuk Twitter menuju ke Ismail ini benar ya. Oke, berarti untuk identifikasinya juga benar ini dari sini. Ini untuk logo Twitter. Kita coba untuk logo LinkedIn di sini. Nah, di sini juga dia menuju ke LinkedIn, kita tinggal login aja. Sama ya. Nah, sebenarnya kalau kita bisa, berarti kan ini sama, identifikasi dari flow di atas tuh sama. 1 2 3 dia karena dia berhasil. Ketika sort ada yang salah, misal kita lupa menambahkan tanda lebih kecil ini, kita ini untuk YouTube, kita save dulu, kita refresh di sininya, apa yang terjadi? Program tetap kebuka, cuma untuk YouTube kita lihat dia ada kesalahan di sini. Berarti ini teridentifikasi nih, logo YouTube-nya tidak tampil sempurna. Dengan kita tambahin buka code gini, dia akan jadi sempurna. Kita save di code-nya dan dia logo ini kembali sempurna. Atau bisa aja sama dengannya kita lupa. Oke, kita coba di sini apa yang bakal terjadi. Program tetap bisa kebuka, kita klik YouTube, tidak menghasilkan apa-apa atau tidak bisa diklik. Berarti untuk yang ini apa, kita bisa lihat di mana tadi, di yang chart tadi. Ini berarti dia apa, identifikasinya dia ke 1 2 berhasil atau 3, dia langsung ke 4. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika diklik button dia tidak menuju ke website tampil, maka dia jadinya error atau tidak tampil. Jadi identifikasinya ini, hasilnya di bawah, berarti dia tidak tampil, error atau tidak tampil.
hasil di sini ada error atau tidak tampil. Hasil tidak tampil ya, dia nggak error, cuman nggak tampil, tidak tampil. Oke, jadi gimana cara kita menularkan sebagai software engineer di sini? Pasti karena udah tahu flow-nya dari investigasinya, ketika kita klik logo ini ada berhasil. Nah, jadi ini titiknya ketahuan di sini source code-nya. Kita lupa mendapatkan ya, ketika kita mendapatkan sama dengan di sini, kita save kembali, terus kita refresh di sini. Maka ketika kita klik YouTube, maka dia menuju ke channel YouTube yang dituju. Oke, sekian saja untuk pengujian white box testing dan black box testing. Sekian dari kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.